Bab ke-107, Arjun dan Nala. Arjun berniat untuk kembali menyusul Nesen. Dia masih cemas takutnya jika nanti orang jahat itu memanggil teman lagi. Nala, kamu sendirian di sini tidak apa-apa kan? Aku akan menyusul Nesen, tanya Arjun memastikan. Nesen barusan mengirim pesan dan dia sedang menuju kemari. Sebaiknya kamu diobati dulu lukanya. Takutnya nanti orang tuamu akan khawatir melihat kamu terluka, Jun, jawab Nala. Oh, syukurlah kalau begitu, balas Arjun merasa lega. Selesai Arjun diobati, mereka berdua menunggu di depan rumah sakit, berharap jika Nesen dan yang lainnya tidak terluka. Nala, bagaimana bisa kalian diserang? Tanya Arjun penasaran. Tidak tahu, aku diajak Nesen menonton di bioskop. Saat pulang tiba-tiba sudah ada yang menyerang, jawab Nala terbata-bata. Arjun melirik sekilas. Walau sahabat masa kecilnya ini tampak tenang tetapi jemarinya gemetar. Berbeda dengan Nesen yang sudah biasa dalam situasi ekstrim, jika Nala adalah gadis yang pendiam lembut dan selalu di zona aman. Kamu masih takut? Tanya Arjun. Nala hanya mengangguk sambil menenangkan hatinya yang berdebar-debar. Jangan khawatir, setelah ini aku akan melindungimu, bujuk Arjun. Bukannya merasa semakin tenang, tetapi Nala malah semakin bersedih. Ucapan Arjun barusan membuat dirinya menjadi berharap lebih walau tahu harapan itu sudah pupus. Jangan terlalu baik padaku, Jun. Takutnya jika aku salah paham, sela Nala memberanikan diri. Arjun sadar situasi saat ini kurang nyaman sebab dia yang menolak untuk menikah dengan Nala karena memang belum siap. Nala, maafkan aku. Kamu gadis yang sangat baik, bahkan terlalu baik untukku. Waktu itu aku menolak karena memang aku yang belum siap menikah. Kamu sudah mengenal aku sejak kecil, kamu pun juga tahu jika aku belum tahu apa artinya jatuh cinta. Aku harap kamu jangan merasa rendah diri lagi. Aku tidak bisa menikahimu bukan karena kamu, tetapi karena aku sendiri yang belum siap secara lahir batin. Selama ini aku hidup berkecukupan karena fasilitas orang tua, sedangkan aku sendiri belum menjadi apa-apa. Aku masih belum bisa menjadi imam yang baik. Jelas Arjun merasa bersalah. Iya, Jun. Aku juga tidak mau membuat kamu merasa terbebani, jawab Nala tersenyum. Oh iya, tadi kenapa bisa ada Helmi juga? Tanya Arjun. Dia dan temannya kayaknya sedang lewat, dan tanpa sengaja melihat mobil kami yang dikepung. Helmi mencoba membantu, makanya Nesen tidak membiarkan Helmi dan temannya bertarung berduaan saja melawan orang banyak, jawab Nala jujur. Nah, anehnya mereka seperti mengincar kamu, karena saat kita pergi juga kita dikejar, duga Arjun. Aku tidak tahu, mereka mungkin ingin merampok atau bagaimana, balas Nala kebingungan. Tidak lama kemudian Nesen dan segerombolan temannya datang. Ada beberapa yang terluka, termasuk Helmi. Hel, buruan kamu masuk. Yang terluka ayo berubah dulu biar semua biaya aku yang tanggung, ucap Nesen cemas. Dia kenapa? Tanya Arjun. Lengannya terkena sayatan pisau, jawab Nesen. Kamu bagaimana? Tanya Arjun cemas. Aku baik-baik saja, kamu sendiri. Hanya kena pukulan wajah sedikit saja kok, sudah tidak sakit, jawab Arjun santai. Kalian yang tidak terluka bisa pulang duluan. Terima kasih ya atas bantuannya. Maaf sudah merepotkan, ucap Nesen pada teman yang lain. Iya, sama-sama. Setelah gerombolan teman Arjun dan Nesen pergi, Nesen beralih mendekati saudara kembarnya. Nala, kamu sudah baikan? Tanya Nesen perhatian. Sudah baikan, jawab Nala. Nala, coba kamu periksa tas kamu. Soalnya aku mendengar tadi ada yang bilang tas kalian tertukar, ucap Nesen. Iya, jawab Nala. Setelah dibuka, dia sangat kaget karena isinya sangat berbeda dari miliknya. Ini bukan milikku, dan ini benda apa? Tanya Nala heran. Semua ikut melihat, mereka kaget jika isi tas adalah narkoba. Nala, bagaimana bisa ini tas kalian tertukar? Tanya Nesen heran. Aku tidak tahu. Sebelum menonton ke bioskop, aku kan ke toilet. Saat itu aku bersama seorang perempuan yang juga memakai tas yang sama. Apakah ketukar saat itu ya? Soalnya kami sama-sama meletakkan di wastafel. Bisa jadi, makanya mereka mau meminta tukar saat masih di bioskop takut jika ketahuan. Dan mereka sengaja membuat rencana menghadang kita saat di jalanan sepi, balas Nesen. Lalu kita harus bagaimana? Tanya Nala. Ya mau tak mau lapor ke kantor polisi,
Jika tidak malah bisa kita yang terkena tuduhan. Balas Nelson. Ayo aku antar. Ajak Arjun. Jangan, biar aku saja. Bukannya tadi bilang akan ada acara ulang tahun Ayunda pergi ke Maya. Kalau kamu jadi saksi pasti akan beberapa kali dipanggil ke kantor polisi. Biar aku saja, kamu temani Ayunda. Setelah Helmi yang baru muncul. Arjun salah tingkah. Dia lupa jika Helmi dan Nelson sama-sama menyukai adiknya. Helmi benar, Jun. Biar kami yang ngurus saja. Kasihan Ayunda kalau tanpa kamu. Balas Nelson. Begini saja, bagaimana jika aku bilang ke ayah dan bunda diundur lagi sampai urusan ini selesai? Biar kita semua bisa ikut. Saran Arjun. Aku juga boleh ikut. Kan adik aku teman sekelas Ayunda. Selah Helmi. Nelson tidak rela, tetapi juga tidak enak menolak walau dalam hati merasa cemas. Arjun tertawa melihat gelagat Nelson. Sudah bisa ditebak jika temannya itu menyukai adiknya walau seringkali mengelak. Helmi, Nelson, aku peringatkan sekali lagi jika Ayunda masih kecil. Jika kalian macam-macam, aku tidak akan segan untuk menghajar kalian. Kata Arjun tegas. Yey, bro. Apakah menurut kamu wajahku ini tampang playboy seperti Helmi? Selah Nelson tersinggung. Hei, apa maksudmu? Timpal Helmi tidak terima. Sudah, jangan berantem lagi. Kita ini sedang dalam situasi seperti apa? Selah Nala pusing. Mobilku bannya bocor semua. Aku sudah memanggil tukang derek biar dibawa ke bengkel. Aku sama Helmi ke kantor polisi mumpung masih buka. Dan aku minta tolong kamu antar Nala pulang dulu, tidak apa-apa. Tanya Nelson ke Arjun. Iya, tidak apa-apa. Jawab Arjun agak kikuk. Tapi ayah dan ibu sedang di kampung nenek. Masa ayah Nala sendirian? Apa ikut ke kantor polisi saja ya? Ujar Nelson bingung. Aku bawa pulang ke rumah saja, biar bersama Ayunda. Kalau ada bunda juga biar bisa menenangkan Nala. Lihatlah tangannya masih gemetar gitu. Saran Arjun tidak tega membiarkan Nala terus-terusan ketakutan. Seketika Nala juga merona merah karena Arjun yang begitu peduli. Baiklah, kalau gitu ayo kita pulang sekarang Nala. Ajak Arjun. Hati-hati ya. Aku dan Helmi juga akan membawa tas ini ke kantor polisi. Jawab Nelson. Mereka berpisah, tetapi kemudian di tengah jalan Arjun merasa haus. Dia berhenti sejenak di depan Indomaret untuk membeli minuman. Kebetulan di depan Indomaret ada kursi kosong. Arjun mengajak Nala untuk minum air mineral biar lebih tenang. Nala, minumlah. Pinta Arjun. Iya, terima kasih. Jawab Nala. Apa kamu masih merasa takut? Tanya Arjun cemas. Sedikit, aku masih syok saja saat melihat banyak orang membawa senjata tajam dan mengeroyok kami. Jawab Nala. Makanya aku membawa kamu pulang, biar nanti ada bunda dan Ayunda yang menemani kamu. Di sana ada Lucy juga. Ujar Arjun. Lucy? Pekik Nala. Seketika Arjun sadar, Nala mencintainya jika tahu dia membawa gadis lain pulang ke rumah pasti akan membuat Nala terluka. Iya. Dia kabur dari rumah. Dan kata bunda daripada seorang gadis sendirian menginap di hotel lebih baik menginap di rumah bersama bunda. Kamu tahu sendiri kan bagaimana penampilan Lucy yang sembrono itu? Siapa tahu dengan tinggal bersama bunda beberapa saat bisa membuat dia sedikit berubah menjadi lebih baik. Jawab Arjun mencoba menjelaskan. Jun, kamu sangat peduli padanya. Apa kamu menyukainya? Tanya Nala terasa tenggorokannya tercekat. Aku menyukainya. Jangan bercanda Nala. Yang meminta dia menginap di rumah bukan aku, tapi bunda. Lagian selama Lucy di rumah, aku juga akan tinggal di rumah kakek dan nenek. Jawab Arjun tertawa. Nala merasa sesak di dada. Arjun adalah sosok lelaki yang sulit ditebak. Pikiran dan hatinya benar-benar tidak bisa diprediksi. Nala, aku harap kamu tidak menyiksa dirimu sendiri dengan pikiran yang salah. Aku tidak menyukai Lucy. Bisik Nelson menatap kedua mata Nala serius. Seketika Nala gugup, apa maksud Arjun? Kenapa menjelaskan ini? Sungguh Nala semakin tidak mengerti, Arjun perhatian padanya, tapi juga tidak mencintainya.